Pertanyaan filsafat yang belum ditahu jawabannya dan kelihatan tidak penting padahal penting sekali. Begini ya, coba jawab. Kalau ada kapal kayu dibentuk dari kumpulan papan kayu, kemudian kapal ini dibongkar ke kumpulan kayunya. Kemudian disusun kembali sama persis seperti kapal yang baru saja dibongkar. Apakah itu kapal yang sama atau sudah jadi kapal yang berbeda? Coba jawab, saya juga tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan di video tadi, yaitu ketika sebuah kapal yang terbentuk atau terbuat dari kayu, dan kapal itu dibongkar menjadi kayu seperti bahannya seperti semula, dan kayu itu dibuat kapal dengan bentuk yang serupa tadi. Apakah itu sudah menjadi kapal yang berbeda atau masih kapal yang sebelumnya? Untuk menjawab hal itu dengan bahasa yang mudah, seperti biasa saya akan mengilustrasikan dengan sebuah analogi. Misal sebuah kapal, kita anggap saja namanya Titanic biar familiar ya. Kapal Titanic menabrak gunung es sehingga beberapa bagiannya hancur. Ketika kapal itu memungkinkan ditemukan dan dibawa ke daratan, kapal itu diperbaiki, yang hancur pasti ditambal. Ketika mau membetulkan beberapa komponen ternyata tidak memungkinkan dan harus membongkar seluruh bagian itu karena agar tidak menghalangi komponen bagian dalam untuk dipasang atau diperbaiki kembali. Akhirnya semuanya dibongkar lalu dipasang kembali. Setelah semuanya selesai, apakah itu masih jadi kapal Titanic atau bukan? Tentunya jawabannya itu masih Titanic. Artinya orang-orang akan bilang, oh kapal Titanic sudah dibetulkan dan bisa beroperasi lagi. Jangankan kapal itu dibentuk dengan bahan yang sama, ditambal atau dibentuk dengan bahan yang berbeda pun itu masih tetap akan dikatakan Titanic karena berkaitan dengan fisik dan fungsi. Jadi sekalipun kapal itu dijual ke negara lain, misalkan dijual ke Indonesia, Titanic itu, lalu mereka merombaknya, catnya dirubah misalkan, lalu mereka namai dengan Britannic, sudah menjadi nama yang berbeda pun itu tetap kapal yang sama yang kemarin. Jadi orang akan bilang Britannic itu sebenarnya Titanic, tapi kita beli, kita ganti nama aja. Tapi secara substansi itu masih tetap kapal yang sama seperti dulu. Kalau kita analogikan ke orang, misalkan ada seseorang yang namanya siapa ya, Simon lah ya. Simon ini kecelakaan, kedua tangan putus, kaki putus, lalu disambung-sambung lagi. Apakah setelah sudah sembuh namanya masih Simon yang dulu atau sudah jadi orang lain? Tentunya namanya masih Simon, atau orang itu masih tetap orang yang dulu Simon, sekalipun kaki yang dipasang itu bukan milik Simon. Misalkan dicarikan cangkok hati, cangkok ginjal, ataupun tangannya dikasihkan tangan orang yang sudah meninggal tapi masih memungkinkan dipasang, itu masih tetap Simon. Dengan kondisi material yang berbeda pun masih tetap dikatakan orang yang sama, apalagi dengan bahan yang sama. Tentunya kapal itu tetap masih kapal yang sebelumnya, bukan kapal yang baru. Yang akan berbeda adalah ketika kondisinya begini. Simon dengan tubuh yang sempurna meninggal, lalu ada si Fulan yang sakit-sakitan, yang tubuhnya tidak memungkinkan lagi menopang ruhnya, dan kebetulan si Fulan memiliki kemampuan untuk memindah ruh. Jadi si Fulan itu izin kepada keluarganya Simon, karena Simon sudah meninggal, daripada dikubur jasadnya masih bagus, dan saya punya tubuh yang tidak memungkinkan lagi, kalau ruh saya berpindah ke Simon boleh apa tidak para keluarga dan tidak disaksikan masyarakat misalkan. Akhirnya setelah diperbolehkan dengan keahliannya, ruh itu dia keluar dari jasadnya Fulan masuk ke jasadnya Simon.
Jadi yang di dalam tubuhnya Simon itu adalah ruhnya si Fulan. Kira-kira orang akan menganggap dia itu Simon atau si Fulan. Tentunya orang-orang akan menganggap, oh itu si Fulan, kita harus sifatnya pasti masih sifatnya si Fulan, itu hanya jasadnya saja. Bahkan Simon yang dengan tubuh masih sempurna diganti diganti ruhnya si Fulan, orang akan menganggap itu adalah Fulan dengan jasad Simon. Jadi orang akan tetap menganggap itu si Fulan, karena eksistensi substansial atau keberadaan yang sesungguhnya itu bukan pada jasad. Jasad itu hanya media atau perantara, tapi eksistensi atau keberadaan yang sesungguhnya itu adalah ada pada ruh. Maka kembali ke kapal itu tadi, kalau kapal itu mungkin dengan bahan yang sama dibentuk dengan kapal yang bentuk berbeda dan difungsikan berbeda, yang tadinya adalah kapal nelayan terus dibuat kapal perang, kan ruhnya sudah beda. Ruh nelayan sama ruh untuk berperang itu kan sudah beda. Itu secara kata lain sudah bukan kapal itu lagi. Jadi karena memang peruntukannya sudah tidak untuk bernelayan lagi, tapi sudah untuk berperang. Itulah ruh atau fungsi eksistensi dari sebuah benda. Makanya sebenarnya jasad itu tidak begitu penting berkaitan dengan eksistensi, hanya saja sangat diperlukan untuk kebutuhan ruh untuk mengaktualisasi diri. Mungkin itu saja biar durasinya tidak kelamaan. Kita kembali ke episode selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang beberapa masih belum terjawab ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.